Oke, perkenalkan nama saya Halam Pratama, NIM 21 12 23 074, kelas 3 RSF Sungai Lilin, jurusan S1 Manajemen Universitas Setia Ramania Sekayu. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya dan kawan-kawan dari kelompok 3 ingin memaparkan materi tentang pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan dan kemiskinan, serta satunya lagi adalah masalah dualisme. Yang mana dalam kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang pentingnya pertumbuhan ekonomi. Ya, perlu kita ketahui dahulu apa itu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu ialah proses peningkatan pendapatan per kapital dengan cara memperhitungkan penambahan penduduk. Ya, tentunya kita tahu pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh penting terhadap pembangunan suatu negara. Karena jika pertumbuhan ekonominya meningkat, maka pembangunan akan berkembang dengan pesat. Yang mana dengan pertumbuhan ekonomi, maka negara dapat menyelesaikan masalah seperti mengurangi angka pengangguran, terus dapat mengurangi angka kriminalitas, dan dapat mengatasi masalah rendahnya pendidikan, dan juga dapat meningkatkan pendapatan nasional. Terus ada 4 keinginan yang ingin diraih oleh kebijakan makroekonomi, yaitu tujuan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penyerapan tenaga kerja yang optimal, inflasi yang terkendali, dan nilai tukar yang stabil. Terus poin yang kedua adalah faktor-faktor penyebab pertumbuhan ekonomi, yang mana saya ambil sedikit saja, yaitu faktor penyebab pertumbuhan ekonomi itu salah satunya adalah sumber daya alam atau SDA. Terus kedua adalah sumber daya manusia, dan yang ketiga adalah aspek budaya sosial. Yang mana kenapa sumber daya alam itu berpengaruh terhadap faktor pertumbuhan ekonomi? Karena dalam sumber daya alam ini suatu negara yang berasal dari negara yang sedang berkembang bertumpu pada sumber daya alam untuk melakukan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Terus diiringi dengan sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia itu adalah individu yang produktif berperan sebagai penggerak suatu organisasi baik dalam perusahaan maupun institusi. Dan aspek sosial budaya. Jadi dari aspek sosial budaya ini meliputi sikap, tingkah laku, pandangan masyarakat, motivasi kerja, atau kelembagaan masyarakat. Terus poin berikutnya adalah masalah, indikator, dan aspek pokok dalam distribusi pendapatan. Yang mana masalah dalam distribusi pendapatan itu pada umumnya bersumber pada ketidakmerataan distribusi pendapatan dan harta kekayaan aset. Menurut Adelman dan Morris pada tahun 1973, ada 8 penyebab ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara yang sedang berkembang, yaitu pertama, pertambahan penduduk yang tinggi, terus inflasi, terus ketidakmerataan pembangunan antar daerah, terus investasi yang berlebih dalam proyek padat modal, dan rendahnya mobilitas sosial, terus kebijakan industri substitusi impor, terus memburuknya nilai tukar bagi negara yang sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara maju, terus hancurnya industri kerajinan masyarakat. Dan dilanjut dengan indikator dalam distribusi pendapatan.
Ada 3 jenis indikator yang paling umum dan lazim digunakan oleh para ekonom, yaitu pertama, distribusi pendapatan perorangan, yaitu menunjukkan hubungan antar individu dengan pendapatan total yang mereka terima. Terus yang kedua adalah distribusi fungsional atau distribusi bangsa pendapatan atas faktor produksi, yaitu perusahaan untuk menjelaskan bangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masyarakat masing-masing faktor produksi. Regional antar daerah, yaitu distribusi pendapatan yang mengukur perbedaan tingkat kesejahteraan antar wilayah atau daerah. Terus berdasarkan jenisnya ada beberapa indikator yang bisa mengukur distribusi pendapatan menurut para ahli. Yang pertama adalah kurva Lorenz, yaitu menggambarkan hubungan antara kelompok penduduk dan pangsa pendapatan mereka. Terus yang kedua adalah koefisien Gini, yaitu suatu ukuran yang singkat mengenai derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan dalam satu negara atau sebuah ukuran ketidakmerataan agregat yang nilainya terletak antara pemerataan sempurna sampai ketidakmerataan sempurna. Terus hipotesis Kuznets. Hipotesis ini menyatakan bahwa pembangunan di suatu negara pada batas-batas tertentu dapat memicu timbulnya kesenjangan ekonomi di antara warganya. Terus yang keempat adalah indeks Williamson, yaitu indikator yang biasa dan cukup representatif untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah atau regional. Perkenalkan, nama saya Tria Rofiani, NIM 211223091. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek pokok dalam distribusi pendapatan. 3 aspek pokok dalam proses distribusi pendapatan, yaitu ada 3. Yang pertama, distribusi harta atau aset. Yang kedua, yaitu strategi pembangunan. Dan yang ketiga, yaitu kebijakan fiskal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang masalah penyebab dan indikator dari kemiskinan. Pengertian kemiskinan yaitu kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Penyebab kemiskinan yaitu masalah kemiskinan disebabkan oleh hal yang bersifat alamiah atau kultural. Kemiskinan juga dapat disebabkan karena miskinnya strategi dan kebutuhan pembangunan yang ada. Macam-macam kemiskinan yaitu kemiskinan absolut, jika pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan minimum, maka orang dapat dikatakan miskin. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatasan antara keadaan miskin dan tidak miskin atau sering disebut sebagai garis batas kemiskinan. Konsep ini sering disebut dengan kemiskinan absolut. Yang kedua yaitu kemiskinan relatif. Kondisi masyarakat karena kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Meskipun pendapatan seseorang telah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, namun ternyata pendapatan orang tersebut masih jauh dibandingkan dengan pendapatan masyarakat di sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggreni Sawitri, NIM 212230609. Saya di sini akan membawakan materi tentang indikator kemiskinan dan strategi atau kebijakan pengatasan kemiskinan. Yang pertama, indikator kemiskinan.
indikator kemiskinan ada 4 bagian, yaitu tingkat konsumsi beras. Tingkat konsumsi beras adalah jumlah kebutuhan beras rumah tangga yang dihitung dengan satuan kilogram dalam satu hari. Yang kedua, tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan adalah produk barang dan jasa yang dihasilkan dari berbagai sektor produk ekonomi. Yang ketiga, indikator kesejahteraan rakyat. Indikator kesejahteraan rakyat adalah publikasi tahunan atau BPS yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat. Yang keempat, indeks kemiskinan manusia mengartikan tingkat suatu kemiskinan manusia di suatu wilayah. Materi kedua, strategi atau kebijakan pengatasan kemiskinan. 1. Pembangunan sumber daya manusia. A. Berkurangnya beban penderitaan secara langsung. B. Perbaikan kesehatan meningkatkan produktivitas golongan kemiskinan. Yang C. Penurunan tingkat kematian bayi dan anak-anak. Kedua, pembangunan pertanian dan perdesaan. Dari data empiris yang ada menunjukkan bahwa sektor pertanian berperan penting dalam pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di Indonesia. 3. Peran lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Keterlibatan aktivitas dari LSM ini dalam program-program pemerintahan cenderung untuk meningkatkan atau penerimaan masyarakat perdesaan. Sekian materi dari saya. Ruri Mesuci, NIM 2112230017. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang konsep dualisme. Konsep ini menunjukkan adanya perbedaan antara bangsa-bangsa kaya dan miskin, dan perbedaan antara berbagai golongan masyarakat yang terus berkembang. Dualisme merupakan dua keadaan yang berbeda, di mana suatu keadaan bersifat superior dan keadaan lainnya bersifat inferior, yang hidup berdampingan pada ruang dan waktu yang sama. Konsep dualisme memiliki 4 karakteristik pokok. 1. Dua keadaan yang berbeda, di mana satu keadaan bersifat superior dan inferior, yang bisa hidup berdampingan pada ruang dan waktu yang sama. 2. Kenyataan hidup berdampingan dua keadaan yang berbeda tersebut bersifat kronis dan bukan transisional. 3. Derajat superioritas dan inferioritas tidak menunjukkan kecenderungan yang menurun, bahkan meningkat. 4. Keterkaitan antara unsur superior dan unsur inferior menunjukkan bahwa keberadaan unsur-unsur superior hanya berpengaruh kecil sekali, bahkan tidak berpengaruh sama sekali dalam mengangkat derajat unsur inferior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Prastio, NIM 2112230097. Kelas 3 RSF Sungai Lilin. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dipaparkan oleh teman saya, yaitu macam-macam dualisme. Dualisme ini terbagi menjadi 5, yaitu ada dualisme sosial, dualisme ekologi, dualisme teknologi, dualisme finansial, dualisme regional. Dualisme sosial, menurut Haji Bok, suatu pertentangan sistem sosial yang diimpor dengan sistem sosial pribumi yang memiliki corak yang berbeda. Dualisme ekologi, menurut Gers, dualisme ini ditandai oleh perbedaan-perbedaan dalam sistem ekologis. Setiap sistem ekologis tersebut menggambarkan pola sosial dan ekonomi tertentu
yang menyatu membentuk suatu keseimbangan internal. Dualisme teknologi adalah suatu keadaan di mana di dalam sesuatu bidang kegiatan ekonomi tertentu digunakan teknik memproduksi dan organisasi produk yang sangat berbeda sekali coraknya dan mengakibatkan perbedaan yang besar sekali dalam tingkat produktivitas. Dualisme finansial menunjukkan bahwa pasar uang dapat dipisahkan ke dalam dua kelompok, yaitu pasar uang yang terorganisir dengan baik dan pasar uang yang tidak terorganisir. Dualisme regional adalah ketidakseimbangan tingkat pembangunan di berbagai daerah dalam suatu negara. Berikutnya adalah dampak dualisme terhadap pembangunan. Pengaruh dualisme terhadap pembangunan NCB, yaitu yang pertama, menyebabkan mekanisme pasar tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan sumber daya yang tersedia dan dapat digunakan secara efisien. Yang kedua, mempersulit proses perkembangan kesempatan kerja di sektor modern karena penggunaan teknologi yang terlalu tinggi. Sedangkan yang kita tahu bahwa negara-negara NCB ini minim untuk mengoperasikan teknologi-teknologi yang canggih. Kemudian pengaruh dualisme dalam tingkat teknologi. Yang pertama, sebagian besar keuntungan yang diperoleh dari modal asing akan dibawa ke luar negeri sebagai akibat dari penguasaan modal asing atas sektor modern. Dualisme yang kedua, dualisme teknologi akan membawa 3 dampak negatif. Yang pertama, membatasi kemampuan sektor modern dalam menciptakan kesempatan kerja. Yang kedua, membatasi kemampuan sektor pertanian untuk berkembang. Yang ketiga, memperburuk masalah pengangguran. Baiklah, segitu saja pemaparan dari kami kelompok 3. Untuk lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kepada Tuhan kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.